아빠랑 말하기도 싫다는 거야? 너 그래. 아니야, 아무것도. 이게 그럼 어쩌라고 방법을 찾아야 될 거야. 깜짝 놀란다고 햇살했어. 병원 리보넬리 가면. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Daddy You Dr. Me. Film ini mengisahkan mengenai ayah dan putrinya yang dipaksa hidup dengan bertukar jiwa satu sama lain selama 1 minggu. Penasaran dengan alur ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya guys ya. Film diawali dengan seorang putri yang sedang bermain dengan ayahnya. Seorang ayah yang bernama Sangte ini ternyata sedang menonton dirinya dahulu bersama sang anak. Ia yang terharu dan bergumam, apakah dirinya sudah setua ini sampai sedikit-sedikit sedih begini? Tiba-tiba ia mendengarkan teriakan dari ruang sebelah. Ya benar, ia adalah sang anak yang bernama Doyun yang telah beranjak dewasa. Ia sedang kesal karena pakaiannya dicuci dengan pakaian ayahnya. Diketahui di sini Doyun tidak akur dengan ayahnya. Bahkan ia males ngomong dengan ayahnya itu. Mereka pun tidak berangkat bersama meski tujuannya searah. Saat mereka menunggu kereta, Doyun bahkan tidak sudi satu pintu dengan ayahnya. Di perjalanan pulang sekolah, Doyun dihampiri oleh Ji-oh senior dari sekolah. Ia mengetahui bahwa Doyun jago menyanyi dan berharap ia akan mengikuti audisi Senin depan. Setelah itu Ji-oh pun pergi. Ia memandanginya dengan tersenyum-senyum. Saat Doyun sedang berbunga-bunga, tiba-tiba ayahnya datang dari belakang dan menanyakan siapa anak muda itu. Doyun yang enggan berbicara padanya langsung meninggalkan sambil mendengarkan musik. Lalu scene berganti. Keluarga Doyun pergi ke rumah kakeknya. Ibu Doyun menyuruhnya untuk pulang duluan bersama ayahnya. Tetapi Doyun sepertinya tidak menyukai hal itu. Di perjalanan pulang, Doyun tak mau semobil dengan ayahnya. Sang ayah yang tak habis pikir mengapa putrinya sampai begitu, ia lalu kesal dan mengomelinya. Melihat Doyun tak menanggapinya, ia pun membanting headset yang dikenakannya karena kesal. Dan ia mengatakan andai saja ia bisa merasakan sebagai ayah satu hari saja. Mendengar hal itu, Doyun pun emosi dan juga mengatakan andai saja ayahnya bisa menjadi dirinya menjalani hidupnya. Ia bosan karena selalu diperlakukan seperti anak kecil. Belum selesai mereka bertengkar, sang kakek tiba-tiba muncul dari bilik pohon. Lalu sang kakek menceritakan legenda pohon itu, bahwa siapa yang menceritakan keinginannya di bawah yang tersebut pasti akan terkabul. Namun tanpa disadari sang kakek, cucu dan anaknya itu telah menghilang. Di dalam mobil, mereka pun saling terdiam. Tiba-tiba sang ayah terkejut dan membanting setir untuk menghindari mobil di depannya. Namun naas, ia malah bertemu dengan mobil lainnya dan terjadilah kecelakaan. Iya, tentu saja mereka dirawat di rumah sakit yang sama. Ketika Doyun telah sadarkan diri, namun ada yang aneh. Ia menyadari suara yang bukan suara darinya, apalagi pas lagi ngaca. Sementara itu, Sangte berada di tubuh Doyun, berusaha keluar dari toilet laki-laki. Ternyata, kata sang kakek benar, keinginan mereka pun terkabul. Singkat cerita, setelah sadar kalau mereka bertukar raga, mereka pergi ke rumah sakit jiwa, di tempat teman Sangte bekerja, yang bernama Byung-jin. Byung-jin pun hanya tertawa setelah mendengar cerita mereka berdua. Ia tidak percaya Sangte dan putrinya itu bertukar raga. Sangte mencoba meyakinkan temannya itu, sampai mereka diusir dari tempat itu karena terlalu banyak rahasia yang bocor. Karena terlalu banyak kekacauan, mereka pun bersepakat untuk merahasiakan hal itu dari sang ibu. Saat mereka makan, Doyun pun berpikir bahwa ia tidak perlu diet lagi, karena ia yang sekarang berada di tubuh ayahnya. Sial bagi Sangte yang berada di tubuh putrinya. Tentu saja ia tidak boleh minum bir, bahkan ia malah disuruh diet. Sang ibu yang curiga dengan tingkah mereka karena mereka menjadi akrab, namun untungnya saja ia salah kira. Di kamar Doyun mendapat pesan dari Ji-oh. Ia pun senang kegirangan. Ibunya pun masuk dan mematikan lampu lalu mulai menggerayangi Doyun. Namun untung saja tidak jadi ya guys. Keesokan harinya Doyun mencari cara untuk menukar kembali raganya yang tertukar melalui browsing. Sementara Sangte membaca-baca buku mengenai yang mereka alami. Tetapi mereka tak mendapatkan hasil. Pusing memikirkan caranya, lalu mereka teringat pohon keramat yang diceritakan oleh kakeknya. Kemudian mereka pun menghubunginya.
Si kakek mengatakan bahwa 7 hari setelah permintaan mereka dikabulkan, lalu semua akan menjadi normal kembali. Mereka juga tidak boleh bertengkar selama itu, dan mereka pun sepakat untuk menjaga perannya masing-masing. Tidak boleh dipecat dari pekerjaan dan dikeluarkan dari sekolah, serta tidak menyusahkan ibunya. Kemudian scene berganti. Anak dan ayah ini mulai menjalani perannya masing-masing. Saat akan menaiki tangga, Sang Tae berjalan asal-asalan. Doyun yang melihat itu langsung menutupi pantatnya. Kemudian ia memarahi ayahnya karena nanti dalamannya bisa kelihatan dong. Doyun yang mengajarkan kebiasaan anak muda zaman sekarang. Ia khawatir salah-salah nanti malah dikucilkan. Ia juga melarang ayahnya untuk mengikuti audisi. Begitu juga dengan Sang Tae. Ia pun mengajar apa saja yang harus dilakukan Sang Tae di kantor. Setelah mereka bertukar ponsel, mereka pun berpisah. Di kantor, Doyun mengira ayahnya ini mempunyai jabatan tinggi dan disegani oleh banyak orang. Namun ternyata salah. Setelah berkeliling, ia menemukan kantor ayahnya yang menurutnya mirip gudang. Doyun membaca catatan ayahnya, mengenali anak buahnya satu persatu di tim inventoris. Ada Jang Won, si asisten manajer peraih beasiswa. Meskipun selalu sial namun sangat bertanggung jawab. Lalu 2 orang karyawan biasa dan Young Mi yang seksi. Doyun pun takjub dengan bodinya yang seksi itu. Kemudian Sang Tae masuk ke kelas yang isinya hanya murid perempuan. Ia lalu memilih duduk di samping murid yang menurutnya seperti juara kelas. Ia juga penasaran dengan si Ji-oh karena sepertinya ia sangat populer di sekolahnya. Kembali ke kantor, saat jam makan siang, semua orang keluar dan mematikan lampu ruangan. Doyun masih tinggal di tempat duduknya. Ia merasa dikucilkan. Di sekolah, Sang Tae pergi ke tempat audisi. Kebanyakan audisi hanya karena ngefans kepada Ji-oh. Tapi saat gilirannya, Sang Tae bernyanyi dengan memainkan gitar, membuat orang-orang di situ terpukau. Ya, termasuk Ji-oh guys ya. Saat pulang kerja, Doyun ikut acara bersama dengan tim kantor. Tapi sayangnya dia membuat masalah di sana. Selesai acara, dia pulang menaiki bus. Doyun heran kenapa baru beraktivitas sedikit namun sudah lelah sekali. Ia juga sempat melihat seorang ayah yang disambut anak dan istrinya di halte bus. Begitu bahagianya. Dalam perjalanannya, ia melihat tas ayahnya sudah begitu usang dan wajah ayahnya itu sudah banyak keriput. Ia menyadari bahwa ayahnya sudah semakin tua. Esok harinya Sang Tae pergi ke sekolah. Risih dengan roknya yang terlalu pendek, ia lalu membeli celana panjang ke sekolah. Semua orang heran melihat termasuk Ji-oh. Sementara itu, Doyun pergi ke kantor dengan barang-barang belanjaan. Lalu ia dipanggil atasannya karena sebelumnya ia membuat masalah saat acara bersama tim kantornya. Di sekolah, Sang Tae berusaha membujuk teman sebangkunya untuk belajar bersama di rumah, karena besok simulasi ujian. Setelah negosiasi, akhirnya temannya itu pun setuju. Sementara itu, setelah bekerja, Doyun pergi ke bar bersama asisten manajernya itu yang seksi. Keesokan harinya ujian pun dimulai. Sang Tae yang sangat percaya diri di awal karena ia telah belajar kelompok kemarin, namun nyatanya ia tidak mengerti sama sekali. Celingak-celinguk, coret-coret, dan jawaban ngasal. Kemudian di kantor, Doyun diajak Jang Won naik ke atap gedung. Ternyata Jang Won tahu kalau dia pergi dengan Young Mi kemarin. Ia heran atasannya itu bisa dekat dengan Young Mi. Padahal Young Mi telah menjelek-jelekannya di belakang dan suka melakukan hal aneh di belakangnya. Rupanya Jang Won naksir kepada Young Mi dan Doyun mengajarkan buat PDKT. Saat di rumah, mereka bertukar ponsel masing-masing. Sang Tae heran mengapa si pelit Jang Won berterima kasih kepadanya. Sementara Doyun kegirangan karena Ji-oh mengajaknya jalan besok sore. Scene berlanjut dan hasil ujian pun keluar. Sang Tae mendapatkan ranking 29, sementara temannya yang ia kira juara kelas itu malah ranking 30. Dan benar saja, Sang Tae dipanggil guru karena nilainya yang anjlok. Sang guru pun berniat melaporkan hasil nilainya ke orang tuanya alias Doyun. Sang Tae pun panik. Tak begitu lama, Doyun pun tiba di sekolah dan dengan semangat ia memukuli ayahnya itu. Doyun pun menjadikan itu sebagai senjata agar bisa berkencan dengan Ji-oh. Waktu kencan telah tiba. Doyun pun mengatur pakaian Sang Tae serta meriasnya. Ji-oh ternyata mengajaknya ke sebuah toko musik lawas. Sementara Doyun diam-diam membuntuti mereka. Saat turun dari bus, Doyun pun menghampiri Sang Tae. Melihat itu, Doyun pun langsung mencegah sesuatu yang akan terjadi. Karena cowok gebetannya itu mau mencium ayahnya. Di sepanjang jalan, tangan Ji-oh digandeng oleh Sang Tae alias Doyun. Sampai di rumah, Ji-oh pun pamit pulang. Doyun pun sedih karena kencannya direbut oleh sang ayah. Melihat hal itu, Sang Tae mencoba menghibur anaknya. Ia memanggil Ji-oh dari atap rumahnya dan menyuruh Doyun melambaikan tangan. Untungnya karena jauh, jadi Ji-oh melambaikan tangan ke seorang bapak-bapak.
Esok harinya Doyun bersiap untuk rapat presentasi produk. Sang Tae pun mewanti-wanti agar Doyun nanti tinggal membaca catatan saja, karena asisten manajernya sudah mengurus semuanya. Yap, mereka harus berjuang dengan baik, karena besok adalah hari terakhir mereka bertukar raga. Di sekolah Sang Tae cabut dari kelas. Ia khawatir dengan Doyun. Ia terus memantaunya dari ponsel. Doyun membaca dan Sang Won memperagakannya. Awalnya tim inventoris melakukan presentasi dengan lancar. Namun di akhir, Doyun mengutarakan opininya. Tapi sepertinya ia malah mengacaukan semuanya. Sang Tae menghubungi sahabatnya Byongjin dan pergi ke tempat kerjanya. Untuk meyakinkan sahabatnya itu, ia menyanyikan lagu kenangan mereka saat pentas SMA dulu. Sang Tae menghabiskan waktu di sana sambil curhat. Lalu scene berlanjut. Doyun yang tidak bersemangat ditelepon oleh Jangwon. Dengan terburu-buru ia pun bergegas ke kantor. Di tempat lain, Sang Tae langsung menyusul ke kantor dengan sepeda. Ternyata tim inventoris akan dibubarkan karena kesalahan Doyun. Sementara itu, Doyun di perusahaan berusaha mengatasi kesalahannya. Ia sungguh menyesal kepada ayahnya karena telah mengacaukan segalanya. Ia berusaha mengejar pimpinan sampai terjatuh, tetapi pimpinan tidak peduli dan meninggalkannya. Di jalan, Sang Tae yang bersepeda tertabrak mobil pimpinan itu. Ia terjatuh sampai tak sadarkan diri dan segera dirawat di rumah sakit. Doyun menunggu di luar. Ia terenyuh melihat ponsel ayahnya yang ternyata isinya hanya ada foto-foto dirinya di sana. Doyun yang bersedih duduk di samping ayahnya. Ia menjelaskan kalau sebenarnya ia tak membenci ayahnya. Ia takut kelak ayahnya akan kecewa padanya karena tidak bisa memenuhi harapan ayahnya. Hingga tanpa disadari, ia malah membuat ia semakin jauh pada ayahnya. Besok paginya Sang Tae pun terbangun dari tubuhnya sendiri. Ia pun langsung mencari putrinya lalu memeluknya. Suasana pun haru bahagia. Setelah itu Sang Tae yang hendak berangkat ke kantor ditelepon oleh asisten manajernya. Ternyata pimpinan akhirnya menyetujui usulan tim inventoris. Saat di jalan, Doyun pun menyusul dari belakang. Lalu ia merapikan dasi ayahnya itu. Suatu hari, keluarga Doyun hendak pergi ke rumah kakeknya. Sambil menunggu kakeknya, di pohon keramat ayah dan ibunya malah berantem. Jangan-jangan mereka pun akan bertukar raga dan film ini pun tamat guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.